Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan dimulai Pak Ucup. Gimana Pak Eka? Kayaknya sedang berkeluh kesah kelihatannya. Apakah Pak Eka ada yang mau disampaikan ke saya? Ya, hanya berbagi sajalah. Yuk, sharing-sharing gimana? Gini Pak Ucup, jadi mungkin ini sebetulnya nyambung dengan obrolan saya kemarin dengan Coach Rina. Kemarin sudah ada yang disampaikan dan kemudian sudah ada langkah yang ditempuh, tapi ya memang masih menyisakan apa ya, masih menyisakan ganjalan gitu. Siapa tahu sekarang ngobrol dengan Pak Ucup, saya bisa bisa lebih menguatkan diri saya untuk apa ya, untuk mengambil langkah selanjutnya gitu. Oke, Pak Eka. Kira-kira masalahnya di sebelah mana nih Pak Eka? Barangkali saya bisa bisa apa ya? Bisa Jadi gini Pak pencerahan. Ucup, kemarin dengan Bu Rina itu ya kebetulan saya ngobrol tentang situasi saya Pak Ucup yang sedang dilema bagaimana menggerakkan, karena mungkin ya kita sebagai grup penggerak lah gitu ya, Ya. bagaimana menggerakkan rekan-rekan guru di sekolah. Nah kemudian posisi saya itu posisi di tengah-tengah Pak Ucup secara usia. Jadi ada yang sebagian jauh di atas saya yang masa-masa pensiun, dan sebagian lagi eh, di bawah saya setengah-setengah gitu. Yang di bawah saya yang angkatan-angkatan yang baru sekarang. Nah, kemarin sih sama Bu Rina udah ngobrol, akhirnya memang saya mengambil langkah untuk lebih fokus dengan menggerakkan teman-teman rekan sejawat yang seangkatan sama yang di bawah, yang lebih baru lah, bukan di bawah ya, yang usianya berarti di bawah saya yang lebih baru. Fokusnya ke situ gitu Pak Ucup. Cuma sekarang saya juga agak kebingungan gitu dengan ternyata dengan fokus ke teman-teman yang baru-baru ini, saya juga menemui beberapa kebingungan gitu, bingung harus harus seperti apa gitu. Misalnya mungkin karena belum terlalu kenal atau bagaimana gitu ya, karena baru, jadi agak susah juga gitu menggerakkan barang-barangnya itu. Kadang-kadang teman-teman yang baru ini eh, apa ya, kalau misalnya kita di sekolah ya Pak Ucup, misalnya teman-teman nih yang senior-senior masih ada gitu di sekolah, yang baru-baru udah pada pulang duluan gitu kan. Sebetulnya kan mereka itu punya punya apa ya, punya potensi sebetulnya, punya potensi, punya kemampuan, masih energinya masih bagus gitu. Tapi masih sering gitu. Ya bukan bukan berarti semua gitu, tetapi ada beberapa lah. Ada beberapa yang prinsipnya itu tidak mau menunjukkan kemampuannya, soalnya dia bilang lamun menunjukkan kemampuan itu malah nanti banyak kerjaan gitu. Terus Enak apa? akhirnya ya eh, ya gitulah. Jadi akhirnya ya di sekolah itu asal asal datang ngajar pulang, asal datang ngajar pulang. Nah saya tuh bingung untuk menghadapi teman-teman yang seperti ini gitu, Ucup. Itu Berarti mungkin. saya tahu Pak Eka itu dari usia muda apa yang usia tua? Apa hampir semua? Apa bagaimana? Enggak, ini yang saya kan fokusnya ke teman-teman yang muda nih. Kemarin dengan Bu Rina udah ngobrol, jadi saya lebih fokusnya ke yang muda. Nah ternyata yang muda ini eh, tidak semuanya juga bisa bisa ikut bergerak bersama-sama gitu. Dari sekian orang itu adalah beberapa orang yang memang yang sikapnya memang seperti itu gitu Pak Ucup. Jadi acuh tak acuh lah gitu, acuh tak acuh. Terus kalaupun kita tahu dia mampu, dia juga memang tidak mau menunjukkan kemampuannya karena prinsipnya gitu, ada
mau nambahan duit ya gitu kan, malah nambah kerjaan misalnya. Nah yang seperti ini gitu Pak Ucup, saya harus mendekatinya gimana caranya gitu ya, bingung saya tuh. Sementara teman-teman yang lain udah ikut bareng gitu, udah mau gitu ngumpul-ngumpul sering, kalau ini enggak gitu tuh. Itu Pak Ucup. Eh, Ya, tahu Pak Eka, itu tingkat kesulitan Pak Eka itu kalau di rata-rata angka gitu. Di angka berapa gitu? Di angka 4, 5, 6, 7, apa 8 gitu. Kalau ya saya pengen tahu dulu gitu. Pak Eka Tingkat itu kesulitannya ya Pak Ucup. hmm, Tingkat kesulitannya mungkin di 8 mungkin kalau tingkat kesulitan mah. di bawah Artinya bawah 5 gitu. Kalau enggak, misalkan kalau tingkat kesulitan mungkin 8, tapi kalau misalnya pencapaian sampai standar ya, hmm, sampai standar sekarang situasinya itu ada di posisi di bawah 5 mungkin. bagi mereka ya, nah istilahnya bukan bagi Pak Eka ya, apa bagi Pak Eka itu? Apa bagi rekan sejawat? Maksudnya Maksudnya gini, tingkat kesulitan Pak Eka yang saya tanyakan tingkat kesulitan Pak Eka untuk 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 menyatukan mengajak frekuensi gitu ya. bersama mereka itu di angka berapa, Pak? Mungkin di angka 4 mungkin, Pak. Oh, berarti hampir ini ya, hampir parah ya. Ya Acuknya parah Pak, di atas tengahnya gitu, karena saya sudah mencoba dengan berbagai cara, eh, beberapa orang ini memang seperti ini gitu. nah untuk hal apa langkah-langkah yang sudah dilakukan sama Pak Eka itu seperti apa, Pak? Ya hanya Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, eh, mungkin saya mengajak secara umum ya, mengajak secara umum melalui kegiatan formal sudah. Maksudnya kegiatan formal itu kayak kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misalnya kan karena kebetulan kemarin itu Pak, yang muda-muda itu saya tempatkan di kelas 7. Maksudnya di kelas 7 itu supaya yang muda-muda ini yang menggerakkan, karena kan kelas 7 baru nih kurikulum merdeka, tantangan baru. Jadi mereka lebih cepat belajar, terus nanti ada kesempatan untuk berkumpul lebih banyak gitu Kocu. Nah akhirnya sering ngumpul gitu kan. Nah beberapa orang ini diajak ngumpul aja susah Pak. Pernah satu ketika gini, ketika habis acara P5 itu yang lain ngumpul, kemudian melakukan refleksi, orang ini nggak ada beberapa orang yang nggak ada. Nah ketika saya setelah selesai itu ada datang, mau ikut ngeprint dong katanya gitu ya, mau ikut mm, ngeprint katanya. Wah ini gimana kata saya tuh, tadi ngumpul-ngumpul kemana, ini ngerjain ngerjain apa, modul gitu, ngerjain modul ya, giliran jadi menganggapnya lah ngapain sih ngumpul lagi katanya, jadi nganggapnya kayak yang nggak penting gitu diajak ngumpul ya. yang saya baca mah ruh ruh sebagian teman-teman Pak Eka itu bukan di sekolah ya Pak, berada di luar ya. Nah, Eh, saya kurang tahu tuh Pak Ucup, kalau sampai dengan situ saya juga belum sempat ngobrol secara pribadi ya permasalahannya kenapa. Tetapi untuk yang ini memang belum. Untuk yang ini permasalahannya saya belum terlalu tahu gitu. Cuma yang saya tahu dia punya anak kecil, dia punya anak kecil. Kebetulan perempuan, gurunya, guru mudanya ini perempuan, punya anak kecil yang selalu dijadikan alasan sama dia pulang cepat karena anak ini gitu loh. Itu yang sering muncul alasan-alasannya. Terus terus kalau ada guru yang lain lagi, itu saya sudah menempuh, bahkan sudah membuat komitmen gitu Pak. Udah mm, ngobrol berdua gitu. Udah ngobrol berdua, ya udah di pendekatan pribadi sudah gitu. Terus di
mencoba dengan kegiatan formal, sudah di non formal juga misalnya sekedar main gitu ya, jalan-jalan, makan gitu. Itu kan yang lain pada pada kompak gitu, tetapi ada beberapa orang yang memang jarang ikut gabung gitu, Poco. Nah, gitu, Kayaknya Poco. kalau di tingkat SMP itu, punten ya Pak, saya juga mantan honorer SM, guru mantan mantan di SMP, jadi saya tahu betul, tahu persis apa ya, kayaknya kubu-kubuan gitu di SMP itu. Komo sakolana sakola gede model di Paeka gitu di Majalengka di kota. Sekelas sekolah yang di kampung saja di saya di Ligung ya hampir mirip dengan apa yang dikatakan Pak Eka. Nah ini Pak Eka, pernah nggak itu diadukan atau dicurhatkan kepada pimpinan? Pernah nggak? Eh, Kalau kubu-kubuan ya, Poco, Hmm. karena memang di tempat saya itu memang cukup besar, cukup banyak gurunya. Kita masing-masing circle gitu ya, masing-masing orang itu punya, misalnya yang senang mancing, pasti ada grup WA-nya grup mancing. Yang senang apa, ada grup WA-nya grup itu. Tetapi kalau dalam urusan pekerjaan, urusan sekolah memang tidak ada pembatas gitu loh. Tidak ada pembatas, tidak ada kubu A, kubu B untuk saling bersaing gitulah istilahnya. Kita sering bareng aja, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Kalau kubu-kubuan, kalau berkumpul sih ya pastilah, kalau anak-anak yang muda-muda pasti kan kubunya dengan anak-anak yang muda lagi, kita maklumi gitu kan. Mereka bikin grup Justru WA sendiri gitu, kalau nggak ada masalah. kalau bersaing lebih bagus ya Pak. Ini mah bersaingnya itu bersaing tidak muncul gitu. Iya iya. Maksudnya maksudnya bukan gitu Pak, kubu-kubuannya nggak ada kubu-kubuan gitu loh. Buan ya, iya Kubu-kubuan iya. yang saling menjatuhkan gitu, itu tidak tidak terjadi. Oh gini Pak Eka, mungkin pernah berdiskusi dengan kepala sekolah belum Pak Eka? Pernah Pak. Eh, Gimana menurut arahan kepala sekolah? Ada ada hal yang perlu di ini nggak perlu dilakukan oleh Pak Eka gitu atau Itu oleh sistem? beberapa orang sudah pernah apa ya, sudah pernah ngobrol dengan kepala sekolah secara langsung. Oh iya 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 iya. Terus gini Pak Eka, Pak Eka itu ada nggak apa punya nggak rencana dalam jangka yang relatif pendek gitu untuk merubah itu semua? Untuk apa ya? Untuk bukan merubah sih, untuk mewarnai mereka yang warnanya agak sedikit apa ya? Sedikit acuh sehingga mereka menjadi lebih lebih memiliki sekolah dan memiliki ruh di sekolah. Ada nggak rencana Pak Eka dalam waktu dekat untuk merubah itu? Kalau kalau rencana baru belum Pak, belum terpikirkan sama saya untuk membuat rencana baru, karena saya saya merasa begini, saya merasa bahwa kemarin saya sudah melakukan eh, beberapa rencana dan bisa dibilang berhasil gitu Pak. Maksudnya Hmm. berhasil untuk sekian orang itu bisa bisa mampu ikut, eh, tergerak untuk ikut kompak gitulah dari sekian orang. Hanya menyisakan ya paling satu dua orang lah Pak gitu, satu dua orang. Nah, dengan munculnya yang satu dua orang ini belum ada rencana baru sih. Kalau Pak Eka, eh, mungkin harus di ini kan Pak Eka harus di apa ya di planning sama Pak Eka dan tetap ya Pak Eka di sekolah itu ketika tidak ada kita yang mewarnai ya siapa lagi gitu. Eh, Rencana-rencana itu kalau bisa dihadirkan gitu Pak Eka karena Ya, tetap
Karena hal yang seperti itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu, ketika ada rekan ataupun ada sistem yang kurang bergerak dengan apa ya, dengan by system dengan sekolah gitu, itu akan menjadi apa ya, menjadi sebuah energi yang tidak tidak pas gitu, malah melemahkan gitu. Jadi tetap kita sebagai stakeholder yang ada di dalamnya harus harus bisa memompa dan memotivasi mereka untuk lebih lebih baik lagi gitu Pak Eka. Ya misalkan ngopi ngopi bersama sudah ya Pak Eka ya. Mungkin ada hal yang lain, boleh istilahnya mungkin catatan-catatan Pak Eka, apakah seminggu sekali gitu atau gimana untuk pendekatan secara personal gitu. Kira-kira Pak Eka bisa nggak gitu? Ya mungkin itu Pak, yang karena memang kalau pendekatan dari formal ya, kegiatan formal itu kan seminggu itu biasanya 2 kali, ngumpul itu hari Kamis dengan hari Sabtu setelah kegiatan P5 itu biasanya ngumpul-ngumpul baik formal ataupun tidak formal gitu ya di sekolah. Setelah kegiatan itu sering ngumpul untuk refleksi atau sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu setelah selesai selesai kegiatan gitu. Itu sering ngumpul dan yang ya sebutlah 2 orang lah sebetulnya, cuma 2 orang. 2 orang ini memang tidak pernah hadir Pak. Ketika selesai jadi ya itu aja datang datang ngajar pulang, datang ngajar pulang. Ada ngumpul-ngumpul kayak gitu, dia tidak pernah hadir gitu. Nah, Tapi saya gini Pak Eka itu kan berada di gen pertengahan ya ya antara dia milenial dan zaman dulu gitu. Saya yakin Pak Eka bisa lebih mencair terhadap 2 orang tersebut dan saya yakin Pak Eka tidak pernah berbuat apa ya, tidak pernah berbuat eh, jelek terhadap 2 orang ini. Ya, saya yakin dengan pendekatan Pak Eka bisa bisa lebih ini sih sebetulnya lebih ya lebih apa. itu juga sempat terpikirkan gitu Pak, karena kebetulan ya Pak ya, walaupun saya berada di pertengahan usia di atas mereka dengan teman-teman yang baru ini kayak yang kita kayak yang nggak ada batasan gitu, kita ngobrol main bareng ngaliwat nanaon gitu kan, eh, dan bahkan apa ya, ya cukup dekat lah, heureuy-heureuy dan lain sebagainya, mereka juga merasa tidak ada jarak dengan saya gitu. Untuk teman-teman sebagian besar. Cuma untuk yang 2 orang ini saya juga sempat kepikiran gitu, apa saya pernah punya salah sama yang 2 orang ini gitu atau kenapa gitu kan. Sempat kepikiran juga gitu. Eh, untuk yang 2 orang ini kenapa nggak pernah mau ngumpul, apa masalahnya di saya gitu atau gimana, itu juga sempat kepikiran sih Pak. Nah ini mungkin Pak Eka bisa istilahnya dalam waktu beberapa hari ke depan bisa nggak Pak Eka mempunyai target target untuk apa ya, untuk 2 orang ini supaya lebih lebih satu frekuensi dengan Pak Eka dan pihak yang lain gitu. Bisa nggak, ada nggak waktu buat Pak Eka? Kalau waktu ada Pak, kalau waktu ada mungkin akan saya coba mungkin pendekatan yang lebih personal lah kepada yang 2 orang ini. Mungkin ke depan saya coba aja gitu, lebih personal. Siapa tahu kalau Bagus. misalnya lebih personal, mereka lebih terbuka, dan kalaupun ada masalah mereka mau ngomong gitu. Ya mudah-mudahan kalau pendekatan personal lebih enak lah gitu. Siapa tahu ke depan setidaknya ya tahun ajaran ini mereka sudah bisa bergabung dengan yang lain gitu. Ya bagus Pak Eka. Eh, Sehubungan kita dibatasi oleh waktu ya Pak Eka. Eh, Kira-kira Pak Eka di target di minggu berapa nih istilahnya punya eksekusi itu, dan ya saya harap Pak Eka bisa 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 terus komunikasi dengan saya akan perubahan
dua orang tersebut gitu. Karena saya juga ingin melihat progres yang direncanakan Pak Eka supaya lebih lebih maksimal sehingga sekolah Pak Eka bisa lebih kompak gitu. Kira-kira di berapa hari nih kita kontek-kontekan lagi Pak Eka? Saya coba mungkin 2 minggu ke depan, Pak. Saya Minggu coba ya di kita. minggu-minggu ini saya coba melalui pendekatan pribadi ya. Saya Ya coba kalau dua, bisa, kalau bisa mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah kabarin ada ya Pak. progres. Kabar-kabarin istilahnya Pak Eka sedang eksekusi gitu ya. Minimalnya kita chat-chatan ataupun selfie lah gitu. Supaya kita tetap saling memberi solusi lah gitu. Saling 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 inilah saling sharing lah gitu. Oke Pak Eka, mungkin dianggap selesai ya Pak Eka. Eh, Kira-kira Pak Eka, saya juga akan itu kan ada target ya, refleksi diri dan umpan balik. Mungkin langsung saja Pak Eka ya. Gimana, Kira-kira Pak? un- untuk refleksi diri Pak Eka terhadap saya, kira-kira gimana tuh? Oh, Untuk ini udah nih, udah selesai. dianggap selesai kan? Apa Oh, ya tahapannya udah. kan sudah? Nah, Ya, kira-kira Pak Eka untuk refleksi diri bagi saya, kira-kira apa yang masih kurangnya gitu Pak Eka? enggak nanti aja di akhir, Pak. Oh, nanti di akhir. Oke, siap-siap. Di akhir aja lah kita biar ngobrolnya ya. Terima kasih Pak Eka. Eh, Pak Eka telah percaya kepada saya untuk untuk coaching bersama saya dan mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Eka. Oke, siap, siap, Pak Ucup. Siap, Terima saya kasih juga sama-sama, Pak Ucup. mendapat kata kunci tadi ya, kata kunci yang baik, kata kunci yang tepat, Pak Eka siap untuk mengeksekusi dua orang tersebut dan siap berdiskusi langsung dengan saya meskipun lewat jarak jauh. Terima kasih Pak Eka. Iya, Assalamualaikum sama, warahmatullahi sama-sama, Pak Ucup. wabarakatuh. Oke Pak Eka, tinggal saya berarti. Oke, sekarang saya berperan sebagai coach dan Pak Ucup sebagai kuci. Jadi mungkin saya saat ini akan menjadi cerminnya Pak Ucup ya. Oke, kita mulai aja ya Pak Ucup ya. Siap Pak Eka. Oke, sekarang jam 21:10 Pak Ucup. Dan Pak. nanti kita akan ngobrol selama kurang lebih 15 menit ke depan. Mudah-mudahan di 15 menit ini kita bisa ngobrol dengan secara bermakna, ada hasil yang kita dapatkan. Ya kita ngobrol aja ya, Ucup ya, nggak usah terlalu orang tek rumahnya. Kita sharing aja lah ini mah tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Barangkali Pak Ucup kalau punya unek-unek gitu ya, atau ada yang merasa kurang pas yang bisa diobrolkan dengan saya, siapa tahu saya bisa membantu Pak Ucup gitu ya, Pak Ucup ya. Siap Pak Eka. Gini Pak Eka, saya tuh punya masalah, ya bukan masalah sih, kendala ikut program guru penggerak ini tidak tidak seindah yang dibayangkan Pak Eka. Iya, iya. Tapi saya juga diusahakan secara maksimal meskipun jadwal di luar padat, ya saya tetap prioritas di guru penggerak. Namun ada yang keteteran Pak Eka. Terutama Iya. ketika mengerjakan LMS, saya sering tidak melihat dudet gitu karena mungkin kurang fokus Pak Eka. Itu masalahnya Pak Eka. Jadi Pak Ucup ini sekarang ini mungkin yang ingin dijadikan bahan obrolan dengan saya itu adalah tentang repotnya mungkin ya Pak Ucup
sehingga tidak fokus untuk di kegiatan guru penggerak gitu ya Pak Ucup? Betul, betul, betul. Kurang sih, bukan tidak fokus, kurang fokus, Pak. Ya, sehingga kurang fokus di kegiatan guru penggerak ini. Makanya apa, due juga sering lupa gitu ya. Sering lupa, ya kadang ada yang ketinggalan juga. Ya, Jalan. kebanyakannya sih ya tepat waktu lah gitu. Cuman ya keteteran gitu, Pak. Nah, Ya, ya wajar sih Pak, mungkin karena ya semua orang juga ya punya kesibukan gitu ya. Dengan kesibukan apalagi Pak Ucup kan dengan kesibukan yang sangat banyak yang saya tahu, sering ngobrol, ya wajar kita kerepotan dengan situasi yang seperti ini gitu. Ya terus mungkin nah sekarang yang diharapkan Pak Ucup nih, harapannya dari obrolan ini Pak Ucup menemukan apa nih setelah harapan ngobrol? saya pengen sampai lulus di mode 3.2 ya terakhir ya, yang sampai beres lah. Dengan apa ya, dengan tidak keteteran gitu, Pak. Dengan istilah tidak keteteran, terus saya juga apa aktivitas di luar masih tetap berjalan sehingga tidak ada yang dikorbankan lah gitu. Ingin maksimal semuanya. Iya, Kira-kira berarti ya, Pak Ucup memang apa targetnya itu obrolan dari kita sekarang menemukan solusi supaya tidak keteteran lulus CGP dengan tidak keteteran ya gitu ya Pak Ucup ya. lah gitu. Ya, Sama-sama terus inilah sama jalan. terus Pak Ucup sekarang saya pengen tahu nih Pak Ucup. Sebetulnya yang membuat Pak Ucup keteteran itu sampai kurang fokus dengan melihat jadwal itu kira-kira apa penyebabnya Pak Ucup? Penyebabnya kegiatan, Pak. Kegiatan kalau pagi kan di sekolah kita tuh apa ya pengen belajar jadi guru yang benar gitu Pak, jadi ngajar juga lagi semangat. Kemudian siangnya saya ke lembaga sendiri gitu di yayasan, itu lumayan tuh setiap hari seperti itu tuh menguras tenaga Pak, menguras tenaga. Apalagi di luar itu saya juga apa sedang ngurusin tesis, ngurusin program LPJ gitu Pak. LPJ juga kadang dilempar ke orang gitu. Nah, tesis juga ada yang bantuin, Pak. Tapi mudah-mudahan paham lah. Seperti Iya, itu. itu kan berarti emang numpuk pisan ya Pak Ucup ya. Yang Iya, menjadi beban Pak Ucup sekarang numpuk sekali gitu sehingga ya keteteran dengan banyaknya aktivitas dan banyaknya yang harus dipikirin gitu ya Pak Ucup ya. iya betul, Pak. Nah kalau misalnya berbicara prioritas nih Pak Ucup, berbicara prioritas, prioritas itu kan yang saat ini nih yang dihadapi oleh Pak Ucup sebetulnya ada berapa sih yang sebenarnya yang lagi benar-benar prioritas sekarang-sekarang ini? Selain Iya, CGP, CGP kan kita mungkin tinggal beberapa bulan lagi ya. Nah selain sangat ini berat. yang berbarengan apa aja nih? Ya kalau kalau ini ya, Pak, kalau yang prioritas maksudnya yang dianggap Ya penting kan gitu. maksudnya kan gini, saya yakin apa yang dilakukan sama Pak Ucup itu penting, semuanya penting, yakin. Cuma kan mungkin di antara sekian banyak yang penting itu ada beberapa yang mungkin kalau ini tidak dilakukan sekarang ini akan berantakan gitu. Ada juga Iya, yang oh ini bisa nanti mungkin ada yang gitu tuh. Yang maksud saya itu yang prioritas banget itu sekarang-sekarang ini kegiatan apa kebetulan aja? kebetulan dudet semua, Pak. Contoh LPJ dudet. Oh gitu LPJ ya. LPJ aja satu 2 3 3 program ya. Kemudian apa si ini apa si tesis juga ya masih ada kelonggaran waktu lah 2 mingguan kayaknya. Tapi pengen 1 minggu beres itu sehingga bisa semhas seminar Hmm. hasil. Kemudian di ini di apa di guru penggerak juga mulai apa sedang di ini sih Pak, sedang diatur waktunya. Namun ya itulah 2 malam ini saya lumayan keteteran, kecapean Pak, sehingga belum buka LMS lagi nih Pak di 2 malam ini.
Itu emang Eh, yang ngerjain semuanya sendirian, Pak? enggak, enggak juga sih Pak. Kalau LPJ itu kita ada yang pengadaan barang dan jasa itu ada yang bantuin, tapi untuk yang nota-nota kita sendiri. Terus yang apa? Apa itu? Tesis juga ada asisten. Enggak semua dari saya, tapi pemikirannya dari saya. Siapa lagi? Ya yang sendiri ya ada CGP itu Oh, sendiri. kalau tesis mungkin cuma bantu-bantu ngetik kayak gitu ya? Bantu-bantu ngetik, tapi Oh, tetap yang LPJ itu kalau boleh tahu nih Pak Ucup, LPJ apa sih Pak Ucup? saya kan dapat program 3 ya Pak, PJ inkubasi pesantren, sanitasi pesantren, yang kedua, yang ketiganya BOP Taman Pendidikan Al-Quran. Kan Iya. hampir dudet, sehingga harus sama-sama selesai. Nah bingungnya saya, manajemen waktunya ini kadang tidak terpola gitu Pak, tidak terpola. Heeh. Ya memang kan waktunya bersamaan ya Pak Ucup, waktunya bersamaan, tetapi mungkin gini Pak Ucup, saya bisa memberikan, bukan memberikan solusi, memberikan bayangan ke Pak Ucup. Kayak misalnya tesis, ya memang harus sendiri kan, itu tesis sendiri, tetapi ada yang bantuin masalah ngetik. Kemudian CGP itu juga sendirian kan. Mungkin ada yang bantuin nggak di CGP untuk ngetik-ngetiknya? Nggak ada Pak, kalau Nggak ada CGP ya? full saya Oh, sendiri. oke. Nah, sekarang kan nih yang mungkin ada yang peluang itu di yang bikin LPJ tuh, Pak. Yang LPJ kan sekarang sudah ada yang bantu ya. Mm-mm. Eh, mungkin mungkin bisa ditambah yang bantuinnya gitu atau bagaimana? Ada kemungkinan nggak gitu? Kayaknya kalau LPJ itu kayak bikin buku Pak. Ya. Kalau kayak bikin buku, jadi ketika ganti orang ya pemahamannya akan berbeda gitu. Jadi harus tetap tetap yang Ah, itu dari awal sampai akhir supaya sinkron dengan angka. ya, cuman setidaknya sudah ada yang bantuin ya kalau LPJ ya. Itu kan menjadi kekuatan juga peluang Pak Ucup untuk bantuin bantuin Pak Ucup gitu kan. Nah, terus kalau untuk di CGP kan rekan-rekan Pak Ucup mungkin bisa bantu juga mungkin Pak Ucup. Rekan-rekan yang mana di sekolah? Rekan-rekan di CGP lah, rekan-rekan CGP membantu dengan informasi, berkomunikasi gitu kan, mengenai tugas. Komunikasi. Saya paling jarang ya komunikasi. Tapi kalau kalau ini tetap saya suka ini sih komunikasi. Cuman ya apa ya? Kan butuh konsentrasi juga, Pak. Kalau CGP itu kalau nggak konsen lumayan tuh. Tapi saya usahakan gini Pak aja Pak ya, paling saya usahakan mungkin ketika menjadwal kegiatan harus ditulis sih Pak. Nah, Mungkin mungkin di itu. antaranya itu ya. Jadi mungkin karena lupa itu sering sering lupa karena mungkin nggak ditulis mungkin ya Pak Ucup ya. Saya tuh pernah sering sih punya punya apa ya aplikasi di HP tentang kegiatan-kegiatan saya. Cuman di situ tidak ada target Pak. Mungkin mungkin kedepannya harus ada target mengerjakan ini di jam berapa sampai jam berapa, hari apa harus selesai. Mungkin itu mungkin sih Nah, mungkin. nah itu benar Pak Ucup tuh. Saya juga bisa belajar nih dari Pak Ucup masalah mengatur waktu ya karena sebetulnya saya juga sama sering keteteran seperti itu. Jadi kayaknya memang benar tuh bisa jadi solusi buat kita tuh kalau misalnya kita melakukan sesuatu di saat bersamaan, kita bisa kayak punya catatan atau punya kayak reminder gitu ya di HP ya. Iya, target, Pak. Iya. Cuman kadang target itu ketika sudah di waktu kadang ada aja Pak gitu. Si apa ya, si acara dadakan di hal yang lain gitu. Gitu guys. Apa ya? Jadi ketika gagal
di hari pertama gitu ya Pak, kesananya tuh jadi aduh di hari ambil bae teh ngajadwal itu Pak. Rencana ternyata ada hal yang dikerjakan jadi kegagalan di target itu jadi malah apa ya tidak tidak semangat lagi di hari-hari Ya, berikutnya. Itu berarti mungkin sering kali kita sudah melakukan penjadwalan terus aya nu ngaganggu gitu nya, aya nu ngadadak gitu ya. sama Mungkin mungkin Pak Ucup bisa dipertimbangkan faktor prioritas tadi Pak Ucup. Yang prioritas tadi Pak Ucup, ketika ada yang mendadak, prioritasnya yang mana, ketika sudah terjadwal kan ada prioritas gitu ya. Oh, yang lain ya. udah pada selesai Pak Ucup. Oh siap siap siap. Oke. Tapi Pak Ucup, mungkin tadi saya belum selesai ya, tapi sudah ketemu solusinya dan strateginya. Mungkin tinggal satu pertanyaan lagi nih Pak Ucup. Kira-kira kapan nih Pak Ucup akan memulai membuat jadwal kayak reminder seperti itu Pak Ucup? Oke, secepatnya Pak, secepatnya bahkan saya minta ke Pak Eka jangan bosan ketika saya selfie atau saya laporan Pak Eka ini schedule yang ini sudah beres nih Pak Eka. Saya akan terus Iya. ke Pak Eka via Japri sehingga tugas-tugas saya selesai semuanya Pak, baik di CGP maupun di luar. Saya minta kesediaan Pak Eka gitu. Oke, siap, siap Pak Ucup. Terima kasih Pak Ucup sudah punya itikat baik untuk berkomitmen dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ucup tadi. Mungkin Oke, sudah refleksi cukup ya diri Pak Ucup ya. belum. Kita belum tadi Ya, refleksi diri, umpan balik. sesinya udah Belum. selesai, berarti tinggal kita melakukan umpan balik di kelas utama aja lah bener Pak Ucup. Ya nggak apa-apa. Tapi kan di kelas tadi belum di berdua tadi. Itu Bu Siska yang Itu kan sirikeun wae. ada di. Ya ulah yang serikin tenang mual. Oke gini. Saya dulu Pak Eka ya supaya cepat itu banyak yang masuk itu. Oke, oke, boleh, boleh, boleh Pak Ucup. Tadi Pak Eka itu sebagai kucing itu ya mungkin ini refleksi aja buat Pak Eka ya. Pak Eka Iya, itu boleh. ada keceplosan memberikan solusi sih Pak Eka. Sebetulnya itu harus dihindari Pak Eka. Yang Terus mana Pak Ucup? umpan baliknya Enggak, mungkin keceplosan memberikan solusi. itu ya, solusi ya, yang mana ya? Ya, memberikan solusi yang mana ya? Tadi tuh saya lupa lagi bahasanya. Tapi kok ini solusi gitu. Nah, itu satu. Umpan baliknya ya bagus Pak Eka uh, mengalir dan identifikasi masalahnya juga tidak terlalu banyak. Kalau saya tadi terlalu banyak Pak Eka, maaf. Terlalu lama tadi untuk menggali masalahnya. Itu saja mungkin Pak Eka. Pak Eka silakan ke saya refleksi diri dan umpan balik ke untuk yang terhormat Bapak Aliando. Oke, mungkin gini Pak Ucup, kalau untuk yang tadi saya juga memang tidak menyadari ya, ya terima kasih udah diingatkan kalau ternyata saya keceplosan menyampaikan solusi. Cuma sebenarnya penasaran sih yang memberikan solusi yang mana gitu ya. Emut Pak Ucup. Lupa lagi, soalnya kan banyak itu tuk tak nanti. Biar maksudnya biar gini, kalau misalnya saya ingat kan saya tadi lupa ya memberikan solusi yang mana. Karena tadi tuh solusinya, kalau tidak salah solusinya itu membuat jadwal ya. Iya. Itu saya mengambil dari yang disampaikan Pak Ucup tadi tuh, yang mana ya? Enggak aja, kalau bisa, tadi ayah bahasa kalau bisa gitu. Gitu ya, oke. Oke, siap, makasih Pak Ucup. Kalau misalnya Pak Eka refleksi diri terhadap saya dan umpan balik terhadap saya belum ini, sok mangga. nanti kita lihat rekamannya. Untuk Pak Ucup, refleksi dari saya apa ya? Pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan pertanyaan Tirta Pak Ucup. Cuma mungkin ada beberapa hal refleksi ya, mohon maaf, bukan apa yang saya rasakan itu ketika Pak Ucup memberikan apa disebutnya teh, bukan berprasangka, apa ya namanya ya bahasanya,
asumsi. Asumsi, eta asumsi. Ya. Asumsi. Memberikan asumsi, Pocuk. Berasumsi bahwa ada ini, berasumsi ada kubu. Nah, itu kan asumsi, Pocuk. Menurut saya, dan itu yang saya rasakan memang nah, kebetulan itu memang kurang pas gitu, Teh. Asumsi-asumsi yang muncul itu ternyata kurang pas. Lanjut, Mungkin PK. itu aja sih, Pocuk. Umpan baliknya? Ya itu umpan baliknya. Sudah itu ya, sudah satu itu ya, satu. Ya, sudah satu paket. Sudah satu paket. Selesai mungkin PK ya. Makasih Ya, PK. Sip, makasih Pocuk. Sama-sama belajar. Ya, banyak yang digali dari Pak Eka nih. Terima kasih. Pak Cecep, Bu Ika, Bu Siska, Pak Denden, Mangga. Semuanya. Sudah menjadi kandang bersama.